Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam, semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini kita akan masuk pada perkuliahan Strategic Management pada pertemuan ke-13 pada topik bagaimana kita mengimplementasikan balance scorecard supaya sukses implementasinya di perusahaan. Pada kali ini nanti yang akan melakukan presentasi adalah Pak Abdul Hamid. Mendengarkan beliau dan kemudian kita akan coba membantu untuk menyesuaikan agar sesuai dengan konsep yang telah dikembangkan di dalam BSC dan yang telah dijelaskan di dalam perkuliahan sebelumnya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Abdul Hamid untuk menjelaskan tugas daripada penyusunan balance scorecard-nya. Silakan Pak Abdul Hamid. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semuanya. Jadi di sini saya mencoba untuk mempresentasikan tugas dari manajemen strategi. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, kemarin tidak bisa intens mengikuti perkuliahan karena tugas akhir tahun banyak ini numpuk. Jadi saya mencoba membuat. Jadi ini pada dasarnya sama Pak, sama Bu Iva kemarin kan kita memang diskusi. Cuma karena pengen nyoba menjahit sendiri-sendiri, jadi ada sebagian yang memang hasil kreasi sendiri, maksudnya ya sepemahaman kita seperti itu. Nanti mungkin ada masukan dari Bapak dan teman-teman semuanya. Ini saya buat map atau enaknya metrik, Pak ya? Ya, bebas. Yang Pak Hamid suka aja, enggak apa-apa, silakan. Ya. Saya malah bingung kalau metrik. Bingung ya? Ya map aja kalau gitu. Baik, saya mulai dari internal proses dulu Pak. Jadi dari visi PT Air Bersih adalah satunya menjadi penyelenggara sistem penyediaan air minum di Provinsi Jawa Timur yang handal dan profesional. Kemudian dari visi tersebut kita jabarkan ke dalam empat perspektif dalam balance scorecard. Saya mulai dari internal proses. Nah, di internal proses ini saya mencoba untuk menjabarkan kemarin itu ini jadi gini Pak, kemarin itu sempat jadi dari topik ke subtopik tuh banyak cabang-cabang gitu. Kemudian saya masukkan metrik, kok aneh. Kemudian saya tanya Bu Iva, ternyata dibuat topik semua, jadinya kelihatan. Ya, betul. Oke, jadi saya dari atas gimana ini Pak? Yang pertama menyediakan sumber daya yang tepat. Jadi ini maksudnya kita dalam planning ke depan, misalkan tahun depan kita ada rencana bisnis untuk pengembangan spam regional Pantura di Pantai Utara Jawa dan juga di Probolinggo Lumajang. Nah, dari rencana tersebut kita breakdown dari kebutuhan sumber daya yang terutama sumber daya manusia yang nanti akan mengisi untuk proyek spam baru tersebut. Di sini saya label input, kemudian kedua kaitannya dengan kebocoran atau non-revenue water. Kalau di kami mungkin karena spam regional dan juga kawasan industri, jadi
target dari manajemen adalah 5%, plus minus 5%. Tidak lebih dari itu. Kemudian prosesnya kita lakukan pemeliharaan jaringan perpipaan menggunakan SCADA sistem, kemudian identifikasi meter pelanggan yang lama dan kemudian yang mulai rusak kita secara bertahap kita ganti dengan meter yang baru dengan meter ultrasonik. Kemudian input meningkatkan program CSR. Ini saya kasih ke internal proses karena tadinya ini di learning and growth, kemudian saya taruh di internal proses, tapi dalam perspektifnya di input. Dengan prosesnya program reboisasi catchment area di wilayah usaha untuk kelestarian sumber daya air. Kemudian menginjak kemudian ke efisiensi biaya produksi, kaitannya dengan pemakaian bahan kimia untuk pam yang menggunakan instalasi pengolahan air dari sungai. Kemudian untuk kecepatan layanan sambungan baru ini untuk spam di kawasan industri yang alhamdulillah di kami bukan yang berkurang Pak pabriknya, tapi ada potensi penambahan dari penanaman modal terutama asing. Kemudian ini kaitannya proses sumur resapan ini untuk sebagai program CSR. Jadi kita diajak bersama dengan sekolah-sekolah adiwiyata untuk terutama di wilayah usaha di Kabupaten Pasuruan untuk kampanye kelestarian lingkungan. Kemudian output yang dihasilkan adalah kita menjalin sinergi dengan stakeholder, entah itu dari Kabupaten Pasuruan selaku tempat usaha kita, kemudian kawasan industri tersebut, kawasan industri itu sendiri, dan juga pemegang saham dari Pemprov Jatim. Kemudian kita menginjak ke input untuk tata kelola. Jadi untuk tata kelola prosesnya adalah kita merubah struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien dengan disesuaikan dengan rencana bisnis 5 tahun ke depan melalui penyusunan RENBIS dan RKAP. Dan kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan dan kinerja tiap tahun. Nah, ini tujuannya adalah untuk laporan ke pemegang saham, sekaligus nanti ada opini dari auditor independen. Dan biasanya kita PTP Pak tiap tahun. Dari internal proses ke learning and growth. Ini saya Ini saya coba menjabarkannya untuk input, mungkin proses seleksi pegawai yang tepat, kemudian survei kepuasan pegawai, kemudian yang ketiga meningkatkan pemanfaatan teknologi. Dengan prosesnya itu penggantian jaringan sistem lama kita gabungkan dengan sistem SCADA, jadi terkontrol semua secara elektronik dalam satu layar. Bisa terdeteksi mana yang tidak, dalam tanda kutip, mana yang tidak beres dalam suatu jaringan. Kemudian untuk billingnya ke kawasan industri, kita memakai sistem berbasis web, jadi pabrikan langsung bisa melihat tagihan di web kita. Kemudian meningkatkan kompetensi karyawan,
dengan program sertifikasi, terutama sertifikasi tentang perpipaan dan manajemen air minum. Kemudian outputnya adalah satu, yaitu meningkatkan engagement pegawai atau karyawan. Kemudian untuk perspektif finansial yang merupakan lagging indikator, jadi outputnya ada dua, meningkatkan pendapatan atau penjualan air dan meningkatkan laba. Laba di sini kita ikut standar BPKP dengan mana net profit margin kita di atas, kalau bisa di atas 14-20%. Kemudian untuk tingkat ROE di atas 7%. Dari output ini, untuk mencapai output ini, kita lakukan proses yaitu kerjasama spam regional di kawasan industri lain. Maksud saya ini dalam penjajakan sekarang adalah di kawasan industri JP, Pak, di Gresik. Kemudian outcome-nya adalah setoran dividen, meningkatkan setoran dividen atau PAD, pendapatan asli daerah ke Pemprov Jatim. Dan untuk perspektif customer, dari input saya masukkan menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Ini merupakan sudah bukan rahasia umum lagi, di mana dengan prosesnya adalah kecepatan penanganan keluhan pelanggan, kemudian pemeriksaan secara rutin kualitas air di lab eksternal, bukan hanya lab internal, tapi kita juga lab eksternal seperti PPTKL yang Pak Rosididi itu, juga dengan di Sukovindo. Nah, output adalah terutama meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari kemarin CSI Customer Index ini tahun kalau nggak salah tahun kemarin ada 4 faktor: tangible, reliability, responsiveness, dan empathy, dengan persentase seperti di layar. Kemudian output selanjutnya adalah citra positif perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah rasio retensi pelanggan. Demikian Pak dari saya. Saya kembalikan ke Pak Arasi untuk ada masukan dari Bapak dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Abdul Hamid. Sebetulnya secara umum sudah oke. Jadi yang setiap perspektif ukuran laggingnya sudah jadi angka ya. Jadi di outputnya ya, laggingnya atau outputnya itu sudah jadi angka semua. Memang harapannya seperti itu, sehingga kalau nanti diubah ke dalam bentuk matriks itu nanti bisa kelihatan ya. Coba diubah matriks, Pak. Nah, ya. Jadi di sini coba dilihat pada ukuran output semuanya. Ini Pak. Jadi meningkatkan engagement karyawan. Engagement karyawan ini apa Pak ukurannya? Ya. Kalau kita ngomong output ya? harus jadi angka ya. Iya. Ya, ini Pak. Misalkan ya, tingkat turnover karyawan atau produktivitas karyawan. Lebih ke loyalty, apa ya? Loyalitas. Kalau loyalitas kan larinya ke produktivitas, Pak. Turnover juga berarti Pak ya? Iya. Makanya dipilih aja kalau turnover, apa ada turnover, ukuran turnover di PDAB, kan semi BUMN, atau mungkin ini ya lebih ke produktivitas ya.
Jadi nanti ini silakan nanti diambil ukurannya ke Iya, Pak. produktivitas atau ke turnover karyawan ya. Jadi tingkat produktivitas karyawan misalnya meningkat 100% atau 50% dari periode sebelumnya ya, misalkan begitu. Jadi ini ukuran outputnya sudah dalam bentuk angka-angka semua. Nah, ini WTP juga itu bagi teman-teman. WTP ini sudah jelas, ini juga ukuran angka. Ke bawah, Pak? Ya. Sudah ya? Jadi WTP Sudah, Pak. ini finansialnya ya. Iya. Apa ini? Saya finansialnya yang hijau ini, Pak. Yang hijau ini WTP ini apa ini, Pak? Digeser coba outcome, Pak. Ini apa ini? Proses, Pak. Oh, proses. Ya. Internal business proses, lari ke customer, kemudian ke finansial. Tapi kalau kita ngomong learning and growth ini mesti posisinya harusnya di bawah, Pak. Tetap. Iya. Meskipun perusahaan publik pun kan di bawah. Ini posisinya. Oh iya, ini Pak. Growth, ya, tarik aja ke bawah itu nanti. Ini ditarik gitu aja, Pak ya? Oh iya, coba di bawah. Tarik ke bawah terus. Nah, lepas. Nah, sudah kan. Oh ya. Ya. Nah, ini kemudian ini benar. Jadi kalau ukuran di input maupun proses itu tidak wajib dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk angka. Karena yang nanti masuk di dalam angka itu, yang di dalam Excel itu adalah ukuran-ukuran yang ada di output ya. Cuma output aja, Pak ya? Ya, ukuran yang nanti dimasukkan ke dalam Excel itu, sasaran strategiknya tetap, tapi kemudian kita ngomong strategic measure-nya, jadi istilahnya ukuran strategiknya harus yang tertulis, ada angkanya. Ya. Jadi ini yang nanti dimasukkan di dalam strategic measure atau ukuran strategiknya. Jadi kalau nanti ini coba saya share ya. Saya stop share dulu, Pak. Ya. Jadi nanti di tugas UAS-nya ini kan kita ngomong mulai dari peta ya. Nah, peta ini diambilkan dari hasil eksmen Bapak Ibu sekalian tadi itu. Nah, ini adalah sasaran strategiknya. Ini diambilkan dari topik-topik tadi ya. Jadi kalau punya ya, jadi ini nanti diambilkan dari sini. Jadi yang sasaran strategik ya, itu nanti diambilkan dari topik-topik yang ada di sini. Topik-topik sasaran strategik ya. Jadi meningkatkan engagement karyawan, meningkatkan itu aja Pak ya, yang output aja itu Pak. Iya, yang output aja itu nanti ini, jadi yang output aja itu nanti masuk posisinya di sini. Yang di peta tadi itu Pak. Iya. Jadi saya ganti lagi. Ya ini ya, masuk di sini. Ya. Jadi itu tadi yang output tadi, kata-kata sasaran strategiknya masuk di sini. Nah, kemudian nanti kalau di dalam bentuk ini, nah ini kan Bapak Ibu sekalian. Jadi
sasaran strategik ini nanti diambilkan dari topik utama. Kemudian strategic measure-nya itu diambilkan dari output-nya. Ya. Jadi kalau misalkan contoh punya, stop lagi. Jadi misalkan, nah, jadi meningkatkan engagement karyawan ini kan jadi sasaran strategic measure-nya tadi. Nah, sasaran strategik dari meningkatkan engagement karyawan di Learning and Group itu ya ini. Jadi misalkan, nah ini kalau di sini, nah ini. Jadi sasaran strategiknya adalah membangun keterikatan pegawai terhadap perusahaan. Ini sasaran strategiknya. Kemudian meningkatkan engagement karyawan ini adalah strategic measure-nya ya. Jadi ini strategic measure-nya yang ini. Nanti kalau masukkan di, nah jadi itu, ini yang tadi yang dalam bentuk angka-angka yang ada di output itu strategic measure-nya. Kemudian yang sasaran strategik atau strategic objektifnya itu adalah sasaran sebelumnya yang ada di topik yang terkait dengan apa tadi, yang terkait dengan bisa ada di posisi input maupun output, tapi yang terkait dengan strategic measure-nya ya. Jadi nanti kelihatan kalau misalkan ini bahwa kelihatan di punya Pak Abdul Hamid tadi itu yang benar-benar terkait dengan dengan strategic measure-nya ya. Itu adalah hanya yang ini. Jadi hanya yang membangun keterikatan pegawai terhadap perusahaan. Sedangkan yang meningkatkan kompetensi karyawan, mengikuti program sertifikasi, ini tidak ada cantolannya di outputnya. Ya. Nah, outputnya tidak harus di sini, mungkin outputnya ini langsung ke di sini ke internal proses bisnis tadi, ya. Jadi ini saya pindah dulu ya, makanya tadi ini. Nah, jadi misalnya ini cantolannya langsung, lah ini yang Pak Abdul Hamid perlu membuat peta. Kalau misalnya ini outputnya langsung di atasnya, digaris aja Pak, kemana gitu. Ya Pak Hamid. Pak Abdul Hamid? Iya Pak. Iya. Ya. Jadi ini yang tidak ada ukuran outputnya, bisa jadi ini outputnya langsung ke atasnya. Oh, iya. Ya kan? Jadi itu langsung aja nanti digaris. Ya. Jadi misalkan ini, meningkatkan kompetensi karyawan, mengikutkan program sertifikasi sesuai bidang keahlian. Ini nanti akan berdampak kepada apa? Ya kan? Misalkan penyediaan sumber daya manusia yang handal tadi ini. Ya. Penyediaan sumber daya manusia yang handal ini, ukuran ukuran outputnya apa di sini? Ya. Ukuran outputnya apa? Nah, di sini. Kalau misalkan ditarik langsung ke atas ya. Jadi misalkan ukuran outputnya di sini adalah kecepatan layanan sambung baru, misalkan begitu. Nah, ini berapa? Harus ada angkanya di output di sini ya kan. Jadi ini jadi sasaran strategiknya atau strategic objektif yang di sini, yang di output ini jadi strategic measure-nya, strategic ukurannya. Dan bentuknya harus dalam bentuk angka ya, supaya bisa nanti diukur. Ya. Jadi nanti itu dilengkapi Pak ya. Jadi misalkan di sini, ini sudah oke, proses seleksi pegawai yang tepat, melakukan survei kepuasan pegawai. Nah, mungkin ini yang agak menyediakan sumber daya yang tepat. Karena ini kan bukan proses di internal proses, Pak. Ini kan proses di learning and growth. Mungkin ini bisa
bisa saya jadikan di sini, dipindah ke sini mungkin ya. Nah, jadi berarti ini mungkin diganti, jadi bukan menyediakan, tapi terpenuhinya ya. Yang terpenuhinya SDM ya. Ini langsung SDM aja ini. SDM yang tepat, ya kan? Nah, berapa persen? Misalnya ini bukan rekrutmen, tapi langsung aja 100% SDM sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan. Terus 100% misalkan begitu. Tekanan atau supplier handal atau profesional. Jadi ini tadi meningkatkan engagement karyawan ini misalkan tadi turnover karyawan rendah misalnya. Ini ada ukurannya misalkan kita tambahi subtopik. Turnover karyawan misalnya lebih kecil dari 5%. Nah, kalau ukurannya sudah dalam bentuk angka-angka ini, nanti tinggal dipindahkan di dalam Excel-nya di ukuran strategik atau strategic measure-nya ya. Jadi, nah nanti di sini bisa langsung masuk di sini, ya, dipindahkan langsung di sini. Jadi itu gunanya kenapa perlu kita membuat mana input, mana proses, dan mana output, ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Hamid, silakan Pak. Pak Abdul Hamid. Iya Pak. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi. Silakan Pak. Enggak Pak, kaitannya dengan tadi itu yang di Excel itu iya. Lebih ke ini nanti. Jadi pengukuran ini semuanya harus dalam ini Pak ya. Dalam bentuk angka ya. Ya. Dan biasanya memang angka itu ada di output memang. Oke. Nah, angka-angkanya itu nanti terisinya jadi yang di kolom kecil itu tadi Pak ya, setelahnya itu. Iya. Jadi nanti angka-angka itu masuk di sini. Saya share lagi ya. Nah, masuk di sini. Di target ini ya. Nah, ini ada target, ada actual, nanti capaiannya berapa. Ya, ini baseline tahun sebelumnya berapa. Ini jika misalkan baseline ini penting untuk membandingkan apakah target yang ditetapkan ini actually sesuai atau tidak. Jika biasanya perusahaan itu tidak menetapkan target secara spesifik, berarti kan dia actually ini naik berapa persen gitu loh. Bisa dibuat seperti itu. Tapi kalau misalnya target sudah ditetapkan, baseline ini bisa dihilangkan, tidak apa-apa. Tidak perlu diisi. Ya. Atau di kolomnya bisa dihilangkan atau dikosongi, tidak apa-apa. Tapi kalau ada ya lebih baik diisi gitu. Nah tadi angka-angka itu menjadi ukuran strategic measure-nya ini Pak. Makanya kalau tidak jadi angka, maka dia tidak bisa jadi strategic measure. Ya, dia hanya posisi di sini. Nah makanya tadi kalau kita lihat dari punya Pak Abdul Hamid tadi, kelihatan bahwa banyak sasaran strategik itu yang tidak memiliki ukuran strategik. Itu yang mungkin harus
bisa dihilangkan atau mungkin ditambahi ukuran strategiknya apa. Iya. Itulah yang kenapa balance scorecard itu perlu keselarasan antara ukuran yang satu dengan ukuran yang lainnya. Makanya sebetulnya implementasi balance scorecard itu bisa sukses, itu tergantung daripada, ini kalau saya gambarkan ini ya seperti ini. Jadi tergantung daripada kemampuan kita untuk menentukan sasaran strategik yang benar, kemudian menentukan ukuran strategik yang benar, itulah yang nanti akan menjamin tercapainya kesuksesan di dalam implementasi daripada balance scorecard. Ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ketika kita mampu membuat sebuah sasaran strategik yang tepat, yang sesuai dengan visi, misi, tujuan perusahaan, kemudian itu nanti di breakdown ke dalam ukuran-ukuran yang tepat yang merupakan KPI daripada mulai KPI dari perusahaan, kemudian turun ke KPI unit, sampai pada KPI personal, itu jika jelas semuanya, maka terciptalah yang namanya keselarasan. Jadi pengembangan ukuran-ukuran tadi itu harus bisa diukur. Ya. Jadi ketika kita membuat sasaran strategik atau tujuan sasaran daripada strategik yang di breakdown dari visi misi perusahaan, itu harus benar-benar bisa diterjemahkan ke dalam ukuran-ukuran yang dalam bentuk key performance indicator, berarti dalam bentuk angka-angka. Karena dengan angka-angka itu kita bisa mengukur. Dan segala sesuatu itu harus bisa diukur, karena sesuatu yang tidak bisa diukur itu pada hakikatnya tidak bisa dikembangkan. Sehingga ketika misalnya kita tidak bisa menentukan ukuran-ukuran dalam bentuk angka terhadap sasaran strategik yang sudah kita susun atau kita buat, itu menunjukkan bahwa sasaran strategik yang kita buat itu belum benar atau belum sesuai, karena dia tidak bisa diukur. Karena sasaran strategik yang baik itu harus bisa diukur. Jadi itu kata kunci daripada pengembangannya. Nanti makanya ketika nanti di dalam Excel ini, ya, ketika kita nanti mengembangkan di dalam Excel-nya, maka kita akan bisa melihat apakah sasaran-sasaran strategik kita itu bisa diukur. Ya. Nah, ini dari mana? Sebetulnya kan tahapannya setelah Bapak Ibu sekalian menyusun yang tadi dalam X-Men itu kemudian dibangun dalam sebuah peta strategik ini kan. Nah, ini diambilkan dari sasaran-sasaran strategik yang bisa diukur dan sasaran-sasaran strategik yang memiliki lagging-nya, ukuran lagging, ya, ukuran sebagai akibat dan ukuran leading-nya sebagai hasil, ya kan? Sebagai sebab dan akibat, ya. Akibat itu hasil, kemudian sebab itulah yang masuk dalam hubungannya dengan input dan proses. Input proses itu sebetulnya ukuran leading, sedangkan output atau hasil itu adalah ukuran lagging, ya. Jadi itu kemudian itu yang ditulis di sini. Setelah ini ditulis, maka kita akan mencoba melihat apakah sasaran-sasaran strategik yang kita susun itu tadi, di samping dia bisa diukur, apakah dia selaras dengan visi misinya. Makanya harus dibuat yang namanya bisnis modelnya ini. Ya. Jadi ini contohnya bisnis modelnya daripada PT Indonesia Power. Jadi nanti akan di sini kelihatan visinya dia apa, misinya apa. Nah, kemudian sasaran-sasaran strategik itu dikelompokkan ke dalam masing-masing perspektifnya. Strategic team finansialnya, perspektifnya seperti apa, kemudian strategic team kedua, customer perspektifnya seperti apa, dia memiliki sasaran strategik apa saja, kemudian internal bisnis perspektifnya seperti apa, dan dia memiliki sasaran strategiknya apa saja. Nah, ketika semuanya nanti itu sudah dibuat dalam bentuk bisnis modelnya ini, maka ini bisa dimasukkan ke dalam BSC modelnya. Ya.
financial perspektif, customer perspektif. Nah, sebetulnya ini angka-angka ini nanti bisa diubah melalui di sini. Jadi ini masing-masing perspektif itu memiliki link sendiri. Nah, nanti di sini kita misalnya mau mengubah targetnya diubah dari sini, nanti harusnya automatically dia berubah di sininya. Oh, ini di manual ini sama teman-teman mahasiswa, harusnya nge-link ini. Tapi enggak apa-apa kalau misalnya Bapak Ibu khawatir dengan proses linknya itu lama, ya dibuat manual seperti kakak kelas Anda ini, enggak apa-apa asal konsisten. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Pak Maruji kan sudah proses ini, Pak Maruji. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak Maruji. Pak Maruji? Ya. Ya, Pak. Ya. Kan sudah mulai proses Sedikit pembuatan ke dalam sedikit aja, Pak. Gini, Pak. Nanti share, Pak. Ukuran itu nanti kan ada minimize, Pak ya. Ada minimize, ada maximize. Ya, betul. Ada yang bentuknya paket bentuknya polarisasi, Pak. Iya, betul. Nah, kadang-kadang polarisasi itu butuh judgement, Pak. Judgement tersendiri. Jadi nanti bagaimana menentukan ini kuning, hijau, merah itu gimana, Pak? Dengan judgement itu. Kan kalau maximize sebenarnya jelas ya. Kalau ya, kan kemarin kalau di kami itu banyak polarisasinya, Pak. Misalnya gini, Pak. Contoh gini. Anggaran. Budget, pengeluaran budget anggaran, Pak. Nah, nanti polarisasinya begini, Pak. Di tempat kami, nggak tahu nanti yang di model seperti itu ya. Misalnya kalau anggaran yang lebih 10% itu nanti skornya sekian persen itu, Pak. Dibuat pola gitu, Pak, kami, Pak. Iya. Budget anggaran lebih sekian persen, sekian. Jadi, lah nanti menentukan kriterianya itu apa? Bebas atau gimana, Pak? Masing-masing perusahaan kan bisa beda-beda, Pak. Nah, makanya di presentasi saya yang kemarin itu, yang minggu kemarin kan sudah saya jelaskan, Pak. Baik, ini saya buka aja ya presentasi yang minggu kemarin. Jadi di situ sudah jelas bahwa di dalam melakukan polarisasi itu ada prosentasenya. Dan sementara ini kita pakai persentase daripada ukuran yang dibuat oleh Menteri Keuangan. Nah, ini supaya jelas saya ambilkan. Jadi tadi polarisasinya itu, Pak, dasarnya. Jadi yang pertama, ya kan? Tadi bahwa ketika kita membuat sasaran strategic measure tadi, ukuran-ukuran itu kan terbagi menjadi ada exact, proxy, dan activity. Nah, kalau exact ini tadi output tadi, proxy itu proses, activity ini proses, ya kan. Jadi itu kemudian dari sasaran strategik itu, kemudian kita akan bisa tahu bahwa dalam satu perspektif, ya kan, itu ada mana ukuran exact, berarti ini laggingnya, outputnya, dan mana prosesnya tadi itu. Nah, kemudian ada ukuran proxy yang menjadi gap. Ya. Tadi sudah dijelaskan juga ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa terkait dengan polarisasi, Pak. Nah, ini kita kemarin sudah tetapkan polarisasinya kita menggunakan sumbernya ini sebetulnya dari Menteri Keuangan, ya. Pengelolaan kinerja masyarakat dari Menteri Keuangan. Jadi, ini saya perbesar ya, Bapak, supaya jelas ya. Nah, polarisasinya itu ketika dia kaitannya dengan ukuran-ukuran yang berbau, misalkan profit, kemudian produktivitas karyawan, ini adalah ukuran-ukuran maximize ya. Nah, kalau ketika ukuran maximize, ketika dia di bawah 80%, maka dia itu merah. Ya. Ketika dia 80% sampai dengan 100% atau kurang dari 100% di sini berarti 99%, maka dia kuning. Nah, ketika dia 100% ke atas, maka dia hijau. Gitu, Pak. Ya. Kemudian yang minimize, kalau minimize kebalikan daripada maximize, ya kan? Ketika dia lebih dari 120%, maka dia merah. Ya kan? Karena kalau minimize kan berarti misalnya target turun
dari 5 menjadi 4, misalkan begitu. Ternyata tetap 5, lah berarti itu masih istilahnya kategorinya merah kan, karena dia 120%. Nah, kemudian ketika dia tercapainya 4,5, ya kan, dia enggak dari 5 ternyata hanya bisa turun setengah saja, berarti kan tercapainya 4,5. Berarti kuning. Nah, ketika dia tercapai 4, 3, 2, 1, bahkan misalkan bisa 0, contohnya deviasi produksi ya. Jadi kebocoran-kebocoran produksi ini kan harus minimize ukurannya. Limbah-limbah ini juga produksi yang waste ya, yang terbuang ini juga harus minimize ukurannya. Itu jika dia lebih kecil atau sama dengan 100% sesuai dengan apa yang ditargetkan, itu dia hijau. Sedangkan untuk stability kan berarti tetap ya, dia terjaga. Nah, untuk tetap ini Departemen Keuangan memberikan range bahwa ketika dia itu kurang dari 80% atau lebih dari 120% itu merah. Ya. Jadi itu. Ketika dia kemudian sama dengan 80% atau kurang dari 90%, itu sama dengan kuning. Demikian pula juga ketika dia lebih dari 120% atau lebih dari 110%, itu juga kuning. Yang bagus apa? Ya 90% sampai dengan 110 itu dia akan hijau. Jadi batas toleransinya di angka 90 dengan 110 maksimal. Jadi kalau dia di atas 110 ya malah kuning gitu. Atau dia kalau misalnya 120 malah merah. Jadi itu Pak Maruji. Berarti kalau di perusahaan kami nanti nggak pakai ini nggak apa-apa Pak ya? Ya nggak apa-apa, artinya kan nggak harus. Tergantung ya. Ya. Ini salah satu contoh saja bahwa setiap perusahaan itu pasti punya polarisasi sendiri. Jika Ya, misalnya di perusahaan belum ada polarisasinya, ya kita pakai rujukan yang punya Menteri Keuangan ini aja, Kementerian Keuangan. Ya, ya. Oke, jelas Pak ya? Ya. Ini kalau mau lihat di materi saya yang minggu kemarin ada Pak. Saya share di Elina ya. Ini bisa di-download. Baik, ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu sekalian? Berarti siap ya Pak Maruji untuk ke Excel-nya ya? Disusun ya Pak? Iya Pak, siap. Kalau siap ya minggu depan nanti Pak Maruji presentasi. Nah, saya sih berharap teman-teman minggu depan itu sudah mulai masuk ke Excel-nya semua. Karena kata kuncinya dapat A ini kalau Excel-nya ini harus benar Pak. Makanya harus saya bimbing Excel-nya sampai betul semua. Supaya dapat A semua. Saya juga senang kalau mahasiswa saya dapat A semua. Ya. Ini teman-teman yang dari kepolisian gimana ya Pak Maruji? Sepertinya nggak aktif tuh Pak, kuliah Pak. Di mata kuliah yang lain juga kurang aktif Pak, nggak hanya di Bapak. Saya nggak tahu apakah karena sibuk pengamanan pilkada atau gimana ya. Kok sampai sekarang nggak bergabung Pak. Iya, iya. Tapi saya sudah pesan Pak Joko, Pak Arsi. Pak Joko selaku Ketua Kaprodi agar memberikan motivasi Pak kepada teman-teman yang jarang hadir di kuliah online gitu, biar bisa bergabung itu Pak. Iya, iya. Kan sepertinya cuma rata-rata cuma 6 orang gitu, 7 orang, 8 orang. Ya 7 orang udah bagus Pak. Kalau zaman awal-awal kan bisa 12 orang, 13 orang tuh teman Papua pada ngumpul. Tapi sejak beberapa bulan ini kok hanya 6 orang, 7 orang. Karena teman-teman Papua kok jarang bergabung Pak. Berturut-turut gitu Pak Arsi, saya nggak tahu kenapa nih. Kok masih pengamanan pilkada sampai sekarang. Apa karena jaringan saya kurang tahu Pak. Apa karena belum jaringan? Mungkin Pak Joko nanti bisa Pak memberikan motivasi Pak Arsi. Ya. Pak Ari Bimo ada yang ditanyakan?
Karena kalau ketinggalan nanti susah Pak Arsi, kalau ketinggalan jauh ini kan. Belum Pak, saya kan ujiannya sulit pelajari nanti. lagi nanti Pak. Iya. Jadi saya share materi-materinya di Elina ya. Ini Pak. juga nanti yang lebih breakdown-nya polarisasi data, dan ini nanti saya coba share ulang di Elina yang periode ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa download di sana. Baik Pak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah Ya, kedua Pak. jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8 Pak. Ya, alangkah baiknya nanti ini Pak, ada pembahasan yang Excel tadi itu Pak. Ya, minggu depan. Ya, minggu Ya. depan kita bahas Excel-nya. Maka dari itu nanti coba dimasukkan dari X-Men yang sudah Bapak Ibu buat. Kata kuncinya X-Men ini pokoknya yang ukuran-ukuran output itulah yang masuk ke dalam strategic measure-nya, ukuran strategiknya. Sedangkan nanti dicari sasaran strategiknya itu yang benar-benar berkaitan dengan ukuran output-nya. Itu kata kuncinya. Ya. Sehingga nanti itu bisa dimasukkan ke dalam Excel-nya tadi. Nanti dibuat petanya, kemudian dibuat bisnis modelnya. Nah, dari peta dan bisnis model itu kemudian dimasukkan ke model BSC-nya. Kata kuncinya itu aja, Pak. Gampang sebetulnya. Saya yakin kalau ini semuanya bisa dapat yang aktif ini. Amin Pak. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini ya. Ya, terima kasih Pak Arsi. Ya. Ya, terima Ya. kasih atas perhatiannya dan Terima kasih, Pak. kuliahnya. Semoga Sama-sama Pak. Bapak Ibu sekalian tetap sehat, ya. Amin. Sehat, Amin. diberikan keluasan rezeki, kekuatan di dalam menjalani Amin. Amin. ini, sukses di dalam bekerja, berkarir, dan keluarga selalu bahagia. Amin Pak. Ya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat Amin ya malam. Rabbal Alamin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.